Pernah nggak kalian mikir, apa sih benda paling dingin di alam semesta ini? Enggak, jawabannya bukan es batu atau kutub utara. Jauh lebih dingin dari itu. Benda ini bahkan bisa bikin atom-atom hampir berhenti bergerak. Apa itu? Yuk, kita bongkar rahasia di balik benda paling dingin di alam semesta. Banyak dari kalian pasti berpikir kalau benda paling dingin di alam semesta itu adalah tempat-tempat di luar angkasa, seperti planet Pluto atau mungkin awan gas yang jauh. Tapi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih ekstrem loh. Namanya adalah Bose-Einstein Condensate atau sering disingkat BEC. Suhu yang bisa dicapai oleh BEC ini hampir menyentuh nol absolut, yaitu sekitar minus 273,15 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Pada suhu ini, gerak termal partikel-partikel hampir sepenuhnya berhenti. Bayangkan, atom-atom itu diam, nggak bergetar, nggak bergerak-gerak seperti biasanya. Ini adalah kondisi paling ekstrem yang bisa kita bayangkan dalam dunia fisika. Saya akan ajak kalian memahami lebih dalam fenomena luar biasa ini. Benda ini pertama kali ditemukan secara teoritis oleh dua ilmuwan hebat, yaitu Albert Einstein dan Satyendra Nath Bose pada tahun 1920-an. Mereka memprediksi bahwa pada suhu yang sangat-sangat rendah, atom-atom akan kehilangan identitas individunya dan mulai berkelakuan seperti satu partikel tunggal, satu entitas yang sama. Partikel-partikel ini tidak lagi bisa dibedakan satu sama lain. Jadi, ribuan atom bisa berada di tempat yang sama pada saat yang bersamaan, berkelakuan seperti satu gelombang raksasa. Baru pada tahun 1995, tiga ilmuwan Amerika, yaitu Eric Cornell, Carl Wieman, dan Wolfgang Ketterle, berhasil menciptakan BEC ini di laboratorium mereka. Penemuan ini menjadi terobosan besar dalam fisika kuantum dan membuat mereka memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 2001. Jadi, bagaimana cara mereka bisa membuat benda seaneh dan sedingin ini? Tentu saja bukan dengan menaruhnya di dalam kulkas. Para ilmuwan menggunakan teknik yang sangat canggih yang disebut pendinginan laser. Mereka menembakkan laser dari berbagai arah ke atom-atom gas. Laser ini didesain sedemikian rupa sehingga ketika atom bergerak ke arah tertentu, cahaya laser akan mendorongnya kembali, melambat, dan mendinginkan atom. Setelah itu, mereka menggunakan pendinginan evaporatif, di mana atom-atom yang energinya lebih tinggi akan dikeluarkan dari perangkap magnetik. Proses ini mirip dengan ketika kalian meniup secangkir kopi panas. Uap yang keluar membawa panas, meninggalkan kopi yang lebih dingin. Begitu juga, atom-atom yang lebih panas keluar, menyisakan atom-atom yang sangat dingin yang akhirnya membentuk BEC. Fenomena BEC ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana dunia kuantum bekerja pada skala makroskopis. Biasanya, efek kuantum seperti superposisi dan entanglement hanya bisa diamati pada partikel-partikel kecil seperti elektron atau foton. Tapi dengan BEC, kita bisa melihat perilaku kuantum ini pada ribuan atom secara bersamaan. Bayangkan, ribuan atom bergerak serempak seolah-olah mereka adalah satu kesatuan, satu gelombang materi yang raksasa. Ini membuka pintu ke berbagai penelitian baru dan aplikasi yang sangat menarik. Misalnya, BEC bisa digunakan untuk membuat jam atom yang jauh lebih akurat, yang punya potensi untuk meningkatkan akurasi GPS dan navigasi. Selain jam atom, BEC juga bisa digunakan untuk menguji teori-teori fisika dasar. Para ilmuwan bisa menggunakan BEC untuk mensimulasikan kondisi di bintang neutron atau bahkan lubang hitam di laboratorium. Karena BEC adalah keadaan materi yang sangat aneh dan unik, ia juga menjadi laboratorium sempurna untuk memahami gravitasi dan mekanika kuantum pada tingkat fundamental. Dengan meneliti bagaimana BEC bereaksi terhadap gravitasi atau medan magnet, kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk penting tentang bagaimana alam semesta kita bekerja. Saya rasa ini adalah salah satu contoh paling keren dari bagaimana fisika kuantum bisa kita lihat dan rasakan secara langsung. Tapi apakah BEC hanya ada di laboratorium? Tentu saja tidak. Alam semesta kita juga punya benda yang dinginnya luar biasa, walaupun tidak sedingin BEC buatan manusia. Contohnya adalah nebula bumerang. Ini adalah awan gas dan debu yang terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi. Suhu di dalamnya diperkirakan sekitar minus 272 derajat Celcius. Ini membuatnya menjadi tempat paling dingin yang diketahui secara alami di alam semesta.
Nebula ini mengeluarkan gas dengan sangat cepat yang mendinginkannya secara ekstrem. Jadi, meskipun kita sudah berhasil membuat benda paling dingin di laboratorium, alam semesta juga punya juara dinginnya sendiri yang terbentuk secara alami. Jadi, BEC bukan hanya sekadar benda aneh di laboratorium, tapi juga jendela kita untuk melihat dan memahami dunia fisika kuantum yang penuh misteri. Dari Einstein hingga ilmuwan modern, penemuan ini terus membuka jalan bagi penelitian yang luar biasa. Siapa tahu, mungkin di masa depan, teknologi yang didasari oleh Beck bisa mengubah dunia kita, entah itu dalam komputasi kuantum, navigasi, atau pemahaman kita tentang alam semesta. BEC adalah salah satu penemuan yang paling menjanjikan. Jadi, lain kali kalau kalian kepikiran benda dingin, ingat ya, bukan es batu, tapi BEC yang hampir mencapai nol absolut, di mana atom-atom hampir berhenti bergerak. Sungguh menakjubkan, kan? Kalau kalian suka sama informasi kayak gini, jangan lupa like video ini ya. Tinggalkan juga komentar di bawah, kita bisa diskusi bareng tentang hal-hal menarik lainnya di alam semesta. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seru berikutnya.